Itu dua gerakannya sama gak? Sama, Mang. Kayak orang kembar gitu. Iya. Ketika berhadapan, nggak tahu yang mana yang asli kan, saya kan belum bisa membedakan waktu itu. Satu nyengir, yang satu ikut nyengir lagi. Dan diajak ngobrol nyambung, Mang. Ngobrol mereka. Sebenarnya ilmu Pancasona ini bisa hidup kembali ya, seperti rawa rontek gitu. Betul. Masuk ke LP Nusa Kambangan. Jadi dia Siena tetap ada, di rumah juga ada. Dia lagi membelah diri proses itu tuh. Dua jadi berarti dia tuh. Sudah jadi preman beneran ini. Iya, Mang, ceritanya seperti itu. Bahkan sudah sampai ke ibu kota. Dia pun udah mengibarin bendera sampai ke ibu kota. Jadi nanti tolong please kalau sobat-sobat MM jangan ada yang ngajak ngopi ya, jangan ada yang pengen silaturahmi, apalagi ngajak buy one itu jangan. Jangan no, saya ajak ngobrol aja atau ajak ngaji, itu saya malah lebih senang. Dalam hening malam bertabur bintang, terdengar kidung dari balik terang. Ajian Pancasona dari tanah leluhur adalah ilmu tubuh yang tak mudah gugur. Siapa yang jatuh di tanah ibu akan kembali utuh seperti dahulu. Begitulah sabda ajian keramat yang pernah dipelajari oleh kerabat Mas Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan rezekinya melimpah. Amin. Ada Mas Nasim di depan kita. Ya, betul. Mas Nasim ini dulunya pernah main game. Jadi waktu di game namanya Mas Dalsim. Cuman karena di Indonesia jadi Nasim dulu Mas. Ini jadi karakternya. Mas Bisa aja. Mas Nasim jadi Dalsim nih. Yang tangannya bisa panjang tuh kalau yang tahu. Yang hidup di tahun 90-an tahu pasti. Sobat, hari ini Mas Nasim punya kisah bagus nih tentang kedikjayaan. Iya, betul. Apa sih sebutnya? Kedikjayaan, kedikdayaan. Ya, kedikdayaan. Kedikdayaan ya, pokoknya ilmu kebal lah begitu ya. Ya. Tahun 2002 ya. 2003, Mang. Itu di mana kejadiannya? Masih di daerah Cilacap, Mang. Siapa pelakunya? Teman saya sendiri. Namanya ilmu Pancasona. Betul. Waduh, kayak merek ini ya. Panca 5. Sona apa itu? Artinya apa? Jadi kalau Pancasona itu kan ada dua versi, Mang. Kalau versi hakikat Pancasona itu adalah ilmu mengolah 5 rasa. 5 rasa ini adalah 5 indera. Itu kalau secara hakikat. Tapi dalam ilmu kanuragan atau ilmu kedikdayaan, Pancasona ini adalah ilmu yang memungkinkan si penggunanya itu untuk bisa membelah diri menjadi 5. Panca itu 5, sona itu rupa. 5 berbentuk fisik atau bayangan? Fisik, Mang. Jadi musuh Fisik. akan melihat. Iya, Bisa akan melihat, nonjok bisa? Bisa nonjok, bisa dipukul, bisa dan dia pun bisa nonjok, bisa mukul, bisa Menang terus dong ya? ya. 5. Cuman biasa. kalau sejarahnya, Mang, pengguna atau penganut ilmu ini belum ada yang sampai bisa ke puncak, yaitu bisa membelah menjadi 5. Hanya pemilik yang pertama aja yang mampu. Jadi kalau yang ngelmu ini bisa sampai level berapa? Paling maksimal 3. Jadi 3 bayangan, Iya. 3 fisik ya? Iya, 3 fisik. Oke, baik. Jangan kemana-mana. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Nasim. Ya, gini, Mang. Jadi di video saya yang sebelumnya yang di Lembu Sekilan itu ada salah satu tokoh teman saya sendiri namanya Budi. Itu ada tuh di video saya tuh. Budi ini adalah seorang pemuda yang tingkat keberaniannya tuh tinggi sekali, Mang. Bahkan cenderung nekat. Orangnya berani tapi berani yang nggak pakai aturan, nekat cenderungnya. Jadi dia tuh
mau ibaratnya berhadapan dengan siapapun, orangnya lawannya tuh tinggi besar kayak apapun, atau dia tahu dia orangnya sakti kamu, dia nggak peduli. Dia main hajar aja, walaupun pada kenyataannya nanti dia kalah atau dia porak-poranda, dia babak belur, tetapi dia maju, nggak ada kata mundur buat dia. Nah, si Budi ini latar belakangnya dulunya adalah berasal dari keluarga yang cukup kaya, Mang, orang tuanya, cukup berpendidikan. Bahkan dia waktu sekolah SMA itu dia mondok, Mang, di salah satu pondok di daerah Jawa Timur. Cuman sayangnya umumnya pemuda yang lagi beringas-beringasnya atau lagi seneng-senengnya di dunia kayak gitu, dia nggak ngaji, Mang, di pondok itu. Tapi dia malah alih-alih ngaji kitab, ngaji hadis kayak gitu, dia enggak, dia malah nyari di luaran pondok, nyari ilmu-ilmu kayak gitu, Mang. Suatu hari dia tiba-tiba yang main nongol-nongol aja, dia mah anaknya. Saya lagi duduk gitu di depan rumah, lagi sendirian, lagi bengong sambil ngopi sambil ngerokok biasa. Dia datang, sopan, Mang, orangnya. Assalamualaikum, Mas. Ini. Waalaikumsalam, Bud. Kamu, Bud, di sini? Nggih, Mas. Dia kalau ngomong ke saya bebasan, Mang, bebasan. Kalau ngomong ke saya, karena memang saya lebih tua, memang jujur. Dia 2 tahun di bawah saya lah. Nggih, Mas. Ini. Ada apa, Bud? Pengen sowan aja, Mas. Pengen main gitu. Oh ya, sini. Main, saya bikinin kopi gitu ya, ngerokok, ngobrol. Dia ngomong kayak gini, Mang. Mas, pakai bebasan ini ya, Mang, ya, dia ngomongnya. Cuman saya translate aja. Mas, masih ingat nggak kejadian yang waktu di sana gitu, waktu kita nganterin teman saya, pacar saya gitu. Masih, saya masih ingat bener, kamu tuh babak belur, kamu tuh kebakar gitu, kamu saya obatin, saya bawa ke sana ke rumah orang yang bisa ngobatin gitu. Saya masih kepikiran, Mas, ini. Masih kepikiran gimana? Dendam kamu, Kak, saya bilang. Ya dibilang dendam, ya iya, dibilang enggak, tapi saya kepingin apa ya, Mas, ya. Istilahnya saya tuh berani, saya tuh enggak kenal takut, tapi saya enggak punya apa-apa, kata dia. Nah, terus ngapain, kata saya kan. Ternyata dia kepingin belajar sesuatu, Mang. Belajar sesuatu keilmuan lah istilahnya. Terus saya bilangin, karena waktu itu kan saya rencananya mau ngelepasin semuanya nih, Mang. Cuman ketika Budi datang ke rumah tuh belum saya lepasin tuh. Jangan, Bud, saya bilang gitu. Jangan, kamu tahu sendiri saya kan, saya seperti ini gitu. Saya aja yang udah ada mau saya buang. Kan apa? Ya ternyata banyak jeleknya daripada bagusnya. Bukan ilmunya yang jelek, tapi kitanya yang belum mampu membawa ilmu itu nanti akan malah terbawa arus atau terbawa bisikan setan. Jangan deh, saya bilang gitu kan. Tapi setelah saya bilang kayak gitu, dia tuh yang kelihatan banget masih ada ambisinya, Mang. Tapi ya dia tetap manggut gitu. Kalau di depan saya emang kayak gitu anaknya, baik sekali. Nah, selain dia ngutarain masalahnya itu, ternyata dia datang ke rumah saya tuh minta dianterin, Mang. Katanya dia kepengen kuliah di Bandung atas perintah orang tuanya. Karena ya setelah lepas dari pondok dia kan lontang-lantung. Sementara dia berasal dari keluarga yang kaya, yang mampu lah untuk sekolah. Sementara dia nggak mau sekolah, cuman karena mungkin orang tuanya yang mendesak, akhirnya dia mau tuh untuk kuliah lagi lah katakanlah. Terus dia bilang, Mas kan sering mondar-mandir ke Bandung, Mas, saudara Mas juga banyak yang di sana. Tahu nggak kampus ini? Dia sebutin tuh, Mang, nama kampus di salah satu di kota Bandung. Sebenarnya tahu lah, itu malah deket dengan rumah kakak. Ya kebenaran, Mas, tolong anterin ke sana ya, temenin saya. Saya mau daftar ke kampus itu, sekalian mau nyari tempat tinggal gitu kan. Singkat cerita, obrolan-obrolan, selang beberapa hari kemudian kami berangkat, Mang, ke Bandung. Ya secara otomatis semua biaya akomodasi dan sebagainya dia yang nanggung karena dia yang ngajak saya. Kami pergi ke sana berdua pakai kereta, Mang. Zaman itu kan pesan kereta nggak yang sesulit sekarang ya, bisa mendadak lah gitu. Naik kereta sampai di Bandung ke rumah kakak saya dulu.
Memang saya mondar-mandir Mang, bolak-balik ke rumah Mas gitu, mondar-mandir. Ngapain kamu kesini? Itu siapa katanya. Ini teman Mas mau kuliah di kampus Anu gitu. Minta ditolong dianterin ke sana daftar sama nyariin tempat tinggal selama di sini. Ada nggak kira-kira di sekitar sini yang buat ngekos mahasiswa? Banyak tuh kata Mas nih. Udah besok nyari katanya. Singkat cerita besoknya kita ke kampus dulu daftar. Udah daftar, administrasi udah terpenuhi, udah oke semua, bayar administrasi juga udah selesai. Beres lah cerita urusan kampus. Ya, pulang dari kampus kita nyari kontrakan buat si Budi ini. Nah, kebetulan dapet deket dengan rumahnya Masku, rumah saya tuh. Dan tempatnya enak Mang memang ya, walaupun harganya ya lumayan ya karena tingkat mahasiswa kan beda dengan kalau kosan yang biasa gitu kan. Karena memang Budi juga nyari yang nyaman. Singkat cerita, seminggu di sana Budi kuliah biasa, saya enggak ikut Mang, saya mau cuma diem aja di rumah kakak. Suatu hari pas malam minggu Budi tuh main ke rumah kakak, nyariin saya gitu. Mas masih bebasan sama kakak, saya juga ngomongnya bebasan. Mas Nasimnya ngonten, Mas Nasimnya ada gitu. Oh ada Bud, ada tuh di kamar, gedor aja, paling tidur. Saya bangun, apa Bud? Bete Mas, nongkrong yuk. Sore-sore tuh dia datang tuh. Nongkrong lah kita di suatu tempat. Dia bawa gitar Mang waktu itu. Saya pikir, ini anak dapat gitar dari mana gitu kan. Karena waktu berangkat nggak bawa tuh. Waktu berangkat cuman bawa tas sama bawa nggak tahu kayak tempat buat stick golf kayak gitu Mang. Saya tanya apa itu isinya Bud? Ya dia bilang stick golf memang. Cuman saya heran aja sejak kapan Budi seneng sama main golf gitu kan. Nah bawa gitar nongkrong di pinggir jalan di warung gitu sambil ngopi sambil ngerokok. Tiba-tiba si Budi ini ngedeketin seorang mungkin preman lah ya, kelihatan dari tampangnya gitu. Nggak tahu ngomong apa dia dengan si orang ini. Ya tiba-tiba deketin aja si Budinya dan mereka berbincang. Saya nggak dengerin Mang karena memang adalah sekitar 5 meteran dari saya tuh. Saya di warung ngopi sama ngerokok sama Budi nyamperin tuh anak itu tuh. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Si orang itu tuh pergi. Nah Budi balik ke saya. Mas nyantai ya katanya. Nyantai Bud kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan buru-buru pulang kata Budi. Oh ya nggak apa-apa udah di sini aja saya bilang gitu kan. Nah selang beberapa menit kemudian adalah sekitar 15 atau 20 menit tiba-tiba ada 3 orang datengin kami Mang. Yang salah satunya adalah orang yang tadi diajak ngomong sama Budi. Salah satu dari 3 orang ini bilang, mana tadi yang nyariin saya gitu kan. Saya kan cuek Mang karena saya pikir bukan ke kami kan. Terus Budi bilang saya gitu. Kamu ngapain nyariin saya kata orang itu. Saya nengok, orangnya serem Mang. Gede, tinggi, hitam gitu kan. Serem bener, serem. Tampangnya rapi Mang, tapi serem, tampangnya serem. Serem gitu bilang. Kamu ngapain nyariin saya gitu. Saya ngelirik ke Budi. Kamu ngapain Bud? Enggak Mas, nyantai aja. Saya nggak tahu kan pembicaranya Budi dengan orang itu. Terus tiba-tiba kok orang itu ngomong kayak gitu. Saya udah feelingnya sebenarnya udah nggak enak Mang. Pasti nih Budi mau bikin ulah nih gitu kan. Ketika si Budi nanyain bahwa saya gitu, jawab Budi saya begitu, si orang yang tinggi besar itu langsung megang Budi, megang tangannya. Jangan di sini, tong di dia kata orang itu teh. Dibawa si Budi, karena feeling saya nggak enak saya ngikutin. Tapi si Budi nih gitarnya tetap dibawa sama dia, nggak dilepasin. Selang kira-kira jarak 50 meteran. Kita berhenti di tempat yang agak sepi Mang. Si orang tersebut bilang, kamu mau apa katanya. Nyari-nyari saya. Tadi kamu bilang apa ke teman saya gitu. Iya saya nyari orang yang menguasai daerah ini. Iya terus mau apa? Kalau kamu udah ketemu sama orangnya, saya mau nyoba kata Budi. Saya langsung tuh kan mau bikin ulah nih anak nih. Mau nyoba apa kata si yang orang ini nih yang orang tinggi besar ini. Saya mau nyoba sejauh mana
keberanian yang megang orang sini atau sejauh mana kehebatan orang yang megang sini gitu. Terus niatnya kamu mau ngapain, ngajak gelut, ngajak berantem? Enggak, kata dia, kata Budi. Kalau memang yang megang sini orangnya memang hebat, orangnya memang berani enggak nerima tantangan saya gitu, kata Budi. Kamu ngajak berantem atau gimana? Lagi-lagi enggak, saya kepengen tuh langsung kayak gitu Mang. Si Budi memang kayak gitu tuh. Dia ternyata di gitar itu dia nyimpen katana Mang. Karena zaman itu memang ya katana masih banyak yang punya, termasuk Budi itu yang punya. Pakai sarung, jadi pinter dia. Di belakang gitarnya itu dia selipin tuh katana itu tuh. Yang memang katananya jenis bukan yang panjang betul, enggak Mang, yang paling segini nih. Jadi agak bisa disamarkan lah di belakang gitar. Si preman ini dia yang enggak mundur enggak apa Mang. Ketika Budi ngeluarin itu dia mah nyantai aja, sok aja kata dia. Tanpa basa-basi, singkat cerita cabut katanya, tebasin Mang sama Budi. Bus, cepet sekali ditangkis pakai tangan. Tek, kena berat. Hampir putus Mang tangan ini Mang. Pakai tangan kiri nih. Kan posisinya kan gini ya. Budi di sini nih, ada pada depan nih. Hantam dari sabet pakai kanan, dari arah kanan gini, tangkis pakai gini. Niatnya Budi sih pasti ngincar leher, pasti. Cuman si preman ini tangkis pakai tangan. Tangan hampir Mang kena katana tuh. Udah ngaplek di tangan nih. Di tempat sepi itu ya? Iya, di tempat sepi memang. Agak gelap karena malam waktu itu kan. Ngaplek Mang di depan saya tuh. Cuman hebat ya atau anehnya, ketika si tangan ngaplek ini dan udah hampir putus, ibaratnya tinggal jatuh doang, sama si orang itu cuma diginiin doang Mang. Rasanya ngucur, keluar ngucur, ada ya, cuma digini doang. Utuh lagi Mang. Nah, saya udah langsung feeling rawa rontek udah gitu kan. Wah rawa rontek pasti ini udah kelihatan kayak gini nih. Sementara dalam hati saya kan pikir gini, rawa rontek ini kan ilmu langka Mang. Jarang lah orang yang punya atau orang yang mengamal atau orang yang mau, walaupun ada cukup susahnya minta ampun Mang untuk dapetin ilmu ini. Tapi ternyata di salah satu sudut di kota Bandung ada yang punya ini. Dan itu di depan saya sendiri Mang. Lihat, saya bukan katanya, saya bukan dengar kabar dari orang, enggak. Saya lihat langsung. Dan begitu dia tebas, kembali lagi, dia senyum dan nawarin ke Budi. Mau lagi? Atau udah? Budi yang mundur, dia bilang udah cukup. Saya udah tahu berarti. Nah sekarang karena saya udah nerima tantangan kamu, sekarang gantian saya nantangin kamu. Itu kata si preman ini. Diambil katananya si Budi, direbut. Budi nggak siap tuh. Kondisi dia kan shock nih, kaget nih ngedapetin hal seperti itu. Sementara saya tahu Budi tuh kosongan Mang. Walaupun dia punya dulu waktu ketemu mentah Mang. Gak punya apa-apa dia? Ya dia mengamalkan sesuatu tapi masih mentah. Cuman karena keberaniannya yang tinggi aja, mentalnya yang tinggi aja, berani yang tanpa hitungan aja, dia bisa kayak gitu. Tapi aslinya mah gak ada aslinya mah. Ketika si preman ini mau nyabet Budi, saya harus nyelamatin dong Mang. Karena saya udah diwanti-wanti sama orang tuanya Budi bahwa saya harus jaga Budi. Secara refleks melindungi Budi lagi, sama kayak kasus dengan si Tono. Untung si tebasan si samurai ini ya enggak, untungnya kena si Budi Mang, kena ke saya. Tapi ya alhamdulillah saat itu memang karena belum saya buang ya Mang, yang masih ada di saya, ya memang enggak mempan Mang. Cuman kan saya pikirnya gini, ini kesalahan Budi, bukan kesalahan orang itu. Saya bilang punten udah cekap punten, maaf udah cukup. Enggak Mas, enggak, teman kamu udah nyari masalah, dia harus tanggung jawab dengan perbuatannya. Ya udah cukup, dia mah ini masih blow on kata saya bilang. Alasannya gitu, saya jelek-jelekin tuh si Budi tuh. Saya rayu si preman ini nih Mang. Saya rayu lagi, udah cukup punten, bisa maaf. Tapi si preman ini pada yang tadinya fokus ke Budi, karena Budi udah bikin ulah kayak gitu, dia yang teralihkan fokusnya Mang ke saya. Teralihkannya kenapa? Tadi ketika dia nyabetin katananya yang niatnya mau ke Budi, kena saya nggak kenapa-napa.
Waktu itu Mas Nasim punya ilmu apa? Masih punya apa? Masih yang waktu di itu lembu sekilan dan keris yang itu. Walaupun keris saat itu juga belum saya pakein, tapi masih ada di dompet. Tapi kan tetap masih bisa bawa, Mang. Aktif ya? Masih aktif. Lumayan kamu, kan dia bilang gitu. Udah, cukup, saya bilang. Udah cukup, punten, punten, bisa cukup, udah. Jangan, udah cukup. Maafin teman saya, maafin saya, udah cukup ya, udah cukup gitu. Saya bilang gitu. Walaupun rasa penasarannya besar dari si preman ini, tapi karena saya mungkin ya kelihatan meminta secara tulus, akhirnya dia yang sudah memaafkan, Mang. Cuman ya itu resikonya, katananya nggak boleh diambil, Mang. Katanya diminta sama dia. Udah ini buat kenang-kenangan, kata dia. Saya udah nggak mau bikin panjang masalah gitu, udah lepasin gitu, udah biarin gitu. Budi juga udah kesel-kesel, Mang, dia mau minta tolong, Mas. Ambil lagi, kata saya, ambil lagi. Udah biarin buat kamu lagi nyari masalah, saya bilang gitu kan. Dia pergi, kami pulang ke kontrakan. Sampai kontrakan saya marahin, Mang Budi, Mang. Saya marahin, Bud, kamu nggak di mana-mana. Dulu ketika di kampung kamu bikin masalah kayak gitu, saya nggak tahu menau. Sekarang di sini masih kayak gitu lagi. Kamu nggak capek ngerepotin saya, Bud? Dia memang ketika saya marahin dia, Mang, anaknya nggak yang ngelawan atau jawab apa tuh, enggak. Dia cuma nunduk dan ngomongnya selalu bebasan. Nggih, Mas, nggih, ngapunten, maaf. Udah jangan diulangi, udah fokus sekolah, saya bilang. Dan saya nggak akan selamanya bisa nungguin kamu di sini. Suatu saat juga harus pulang. Karena ngapain saya di sini, nggak ada kerjaan. Kamu sih iya kuliah lah, saya ngapain gitu kan. Tapi itu tidak membuat dia jerah, Mang. Setelah peristiwa itu juga nggak yang membuat dia jerah. Tetap jiwa jiwa pendekarnya tuh tetap semakin membara, Mang. Malah dia bilang gini, Mang, Mas, saya mau minta tolong ke panjenengan. Dia nyebut panjenengan ke saya. Sekali lagi. Saya bilang, ya Allah, Bud, apa lagi? Saya bilang itu kan. Apa lagi coba? Kamu mau bikin ulah apa lagi? Udah cukup, Bud, udah. Boten, Mas, sepindah malih. Enggak, Mas, sekali lagi, dia bilang. Oke, kita bikin perjanjian ya, ini untuk yang terakhir kali. Nggih, Mas, siap. Saya janji bahwa ini terakhir kali. Apa, Bud, coba bilang? Tolong anterin saya ke daerah Demak. Kok tiba-tiba Demak muncul dalam pikirannya dia, ada apa gitu kan? Sementara setahu saya dia monoknya di daerah Jawa Timur. Demak kan Jawa Tengah. Kok tiba-tiba dia pikiran untuk kota Demak gitu kan? Saya tanya, kamu ngapain ke sana? Saya mau nemuin seseorang, kata dia. Siapa? Saya nggak tahu siapa, Mas, tapi pokoknya Mas ikut aja, temenin saya nyari orang itu. Kamu tahu nggak tempatnya, alamatnya, terus tujuan kamu ngapain ke sana? Nanti jangan-jangan kamu bikin ulah lagi kayak mboten, Mas. Enggak, Mas. Untuk yang saat ini saya nggak akan bikin ulah, kata dia. Oke, saya anterin, Bud. Tapi dengan catatan bahwa benar-benar ini yang terakhir dan apapun resiko dari ini nantinya, Mas nggak akan ikut tanggung jawab. Mas benar-benar lepas udah. Apapun yang jadi kamu tanggung jawab sendiri. Kamu tanggung sendiri, kamu jalanin sendiri. Mas nggak mau ikut-ikutan, saya bilang gitu kan. Ya udah, Mas, siap. Tapi ngomong-ngomong gini, Bu, perjalanan dari sini ke Demak itu nggak sebentar. Pertama, kedua biayanya lumayan. Karena naik bis harus ke Semarang dulu, baru Semarang ke Demak. Itu yang itu gampangnya aja lah, Mang, saya arahkan seperti itu. Nggak masalah, Mas, yang penting sampai ke sana. Oke, kita rencanain saat itu juga nih, Mang. Padahal baru seminggu kuliah di situ tuh. Dia udah pikirannya tuh kayak gitu dia. Yang tiba-tiba kemana atau ngapain itu tuh. Oke, kita rencanain dari sini berangkat naik bis nanti Semarang ke Demak, nanti ke Demak tuh nyari orang yang akan kamu cari atau tempat yang akan kamu cari. Kamu udah tahu belum ancar-ancarnya? Sudah, dia bilang kayak gitu, Mang. Dengan mantapnya. Oke, saya percaya kan. Dah, kapan kita berangkat, Mas? Ya terserah kamu mau kapan. Yang penting nanti setelah dari sana saya pulang. Pulangnya nggak ke sini, Bud, tapi ke rumah. Dan kamu ketika sudah selesai kamu pulang ke sini, kamu lanjutin kuliah yang benar, saya bilang gitu. Dan saat itu kita janji-janjian, Mang. Selang 2 hari, Mang, tepatnya.
Kita berangkat nih ke Semarang. Naik bis memang waktu itu, nggak pakai kereta. Karena setahu saya tuh lebih enak naik bis. Sampai di Semarang, perjalanan lumayan lama dari Bandung karena jauh. Dan selama di perjalanan ini ya saya lagi-lagi nanyain Bang untuk memastikan kamu tujuannya apa ke sini, mau ke siapa, mau ngapain. Tapi dia jawab nanti aja setelah sampai, dia bilang. Oke. Nah, setelah sampai di Demak, pikiran saya kan gini Bang, ketika dia yang secara secara pasti atau semangat dia mudah tahu tempatnya di Demak kan, paling tidak dia sudah punya ancer-ancer nih ke sana atau paling tidak dia bisa nanya ke orang gitu loh. Ini mau ke sini pakai apa, terus arahnya kemana gitu. Ini mah enggak Mang, ternyata apa, blank, nggak ada info apapun. Dia punya tujuan ke Demak cuman untuk satu nama doang yang pedomannya Mang. Itu cuma satu nama doang. Eyang Wijaya, udah gitu doang. Dan itu pun saya nggak tahu dapat nama itu dari mana, dari siapa juga nggak tahu. Pokoknya yang dia tahu saya harus ketemu dan Eyang Wijaya yang ada di Demak. Kita nanya Mang di kota Demak sama tukang beca, sama siapapun orang yang kita temuin yang nggak ada yang tahu Mang. Tapi yang saya heran, si Budi ini yang kelihatan yakin banget bahwa dia akan ketemu dengan seorang Eyang Wijaya ini Mang. 2 hari kita lontang-lantung, tidur di emperan, tidur di masjid, nggak jelas kita. Cuman kalau makan sih masih oke karena bekal banyak. Budi kan anak orang kaya. Tibalah memang saatnya untuk ketemu dengan orang ini, tapi yang bikin saya geli, ketawa, marah, kesel, campur aduk. Ternyata orang yang dicari bukan Eyang Wijaya namanya Mang. Bukan. Tapi orang-orang setempat mengenalnya adalah Eyang Syarif. Lah Budi kan cuman mau ngasih tahu ciri-cirinya orangnya seperti ini. Oh itu mah yang di sini namanya Eyang Syarif, bukan Eyang Wijaya. Tahu di mana? Kan pakai bahasa Jawa Kromon nih, namanya di Demak ya. Bu, dalamnya wonten pudi nih. Rumahnya di mana? Oh, di sana Mas. Di sana yuk saya tunjukin gitu kan. Dianterin tuh sama ibu-ibu tuh. Dianterin ke rumahnya Eyang Wijaya atau Eyang Syarif ini. Lah begitu sampai si ibu-ibu ini yang ketok-ketok pintu. Eyang. Assalamualaikum Yang, jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Yang. Dibuka pintu, keluarlah seorang orang tua Mang. Orang tua pakai sarung, atasnya cuma pakai kaos dalam doang, rambutnya udah memutih, tapi nggak pakai iket, nggak pakai apa, jenggotnya juga udah memutih, udah kelihatan rentah, tapi dari urat-urat tubuhnya tuh kelihatan yang masih kuat secara fisik Mang. Beliau melihat kami berdua kayak yang terkejut Mang. Sebelum selesai keterkejutannya, si ibu ini bilang ke Eyang Syarif ini Ki Eyang Syarif ini, ada yang nyariin Eyang, katanya nih mas-mas ini dari Bandung, tadinya nanyain Eyang Wijaya dengan ciri-ciri seperti yang ada di Eyang. Sementara di sini kan Eyang terkenalnya Eyang Syarif bukan Eyang Wijaya. Tapi barangkali Eyang lah yang mas-mas ini cari. Tambah terkejut lagi tuh yang disebut Eyang Syarif itu tuh. Oh nggih, mriki. Melepet, masuk. Terus bilang makasih ke ibu yang nganterin. Ibu juga langsung pamit. Terus ditanyalah sama beliau, kalian ini siapa? Dari mana? Kok tahu nama saya Eyang Wijaya? Ternyata nama aslinya memang Eyang Wijaya Mang. Cuman beliau lebih dikenal di masyarakat sekitar adalah Eyang Syarif. Disitulah Budi membuka sebetulnya. Sebenarnya kenapa Budi kok sampai kepikiran Demak, sampai kepikiran nyari Eyang Wijaya ini. Ternyata Budi ini kepengen menuntut ilmu kanuragan yang disebut adalah ilmu Pancasona ini Mang. Nah si Eyang Wijaya bingungnya gini, kok ada orang yang tahu nama asli saya entah dari mana asalnya tiba-tiba datang ke saya, nyariin saya, langsung ketemu dengan saya, nyarain namanya Eyang Wijaya bukan Eyang Syarif. Kamu keturunan siapa?
nanyanya ke saya Mang malah. Yang maaf yang nyari eyang itu bukan saya tapi teman saya. Loh bukannya emas loh. Bukan yang sanes yang tapi teman saya Budi ini. Lah terus sama ini keturunan siapa lagi? Semakin penasaran beliau. Nah akhirnya Budi menjelaskan ternyata Budi itu pernah dimimpiin Mang ketika di pondok. Katanya dalam mimpi tersebut ada yang memberitahu ke Budi suatu saat Budi harus mencari Eyang Wijaya yang ada di Demak ini. Ternyata memang Eyang Wijaya ini lagi nunggu seseorang yang memang mencari dirinya untuk meminta diajarin tentang ilmu Pancasona tersebut. Dan beliau sudah punya ciri-ciri fisiknya Mang. Tapi yang dimaksud dengan beliau ciri fisiknya itu adalah ada pada diri saya Mang. Bukan pada Budi. Cuman anehnya yang pertama kali berbicara kepada Eyang dan menanyakan tentang Eyang Wijaya, sayangnya Budi. Ini menurut Eyang Wijaya. Kalau panjenengan aja yang nyariin saya sudah mantap memastikan bahwa panjenengan lah orang yang saya maksud. Tapi kok malah teman panjenengan, kata Eyang Wijaya. Saya juga udah bingung pokoknya Mang ya, antara capek, ya kesel, ke Budinya, ya udah pokoknya leseh nggak karu-karuan. Akhirnya dengan pengarahan Eyang Wijaya kami berdua singkat cerita diperbolehkan untuk belajar ke beliau. Tadinya cuman Budi aja Mang, karena memang saya nggak ada niatan untuk ikut, karena kan saya nggak tahu nih diajak ke Demak mau ngapain. Tapi setelah di tempat dan diberi penjelasan oleh Eyang Wijaya seperti itu, akhirnya Eyang Wijaya ini yang menyarankan saya untuk ikut belajar. Makanya kata beliau, udah Mas ikut aja. Siapa tahu ini milik panjenengan bukan milik temen. Temen ini buat lantaran aja, kata Eyang. Tapi saya bimbang Mang, bimbangnya gini. Saat itu kan saya kepengen melepas semuanya nih. Kepengen saya buang. Tapi kok saya digoda seperti ini nih, apa nih? Tujuannya itu apa loh? Sementara saya tahu persis si Budi ini ketika sudah di Demak itu dan menyampaikan tujuan ke Eyang Wijaya, saya tahu persis nanti bakalan gimananya. Si Budi ini kan ya seperti yang saya bilang, orangnya kan yang pemberani tapi nggak pakai hitungan, cuman berani brutal kayak gitulah. Kalau dia punya ilmu kayak gitu bakalan jadi apa, saya bilang kan. Ketika Eyang Wijaya menyarankan seperti itu, ya pada ini jadi berpikir gini, apa lebih baik saya yang dapat Pancasonanya daripada Budi? Karena saya pikir mungkin saya bisa lebih mengelolanya daripada Budi, gitu kan? Atau seandainya nanti Budi dapat dan saya dapat, saya paling tidak bisa mengendalikan Budi lah. Saya berpikirnya kayak gitu Mang. Tapi menurut Eyang Wijaya enggak, yang dapat nanti cuma satu. Nah, dikasih tahu syarat-syaratnya nih sama Eyang Wijaya nih ke kita berdua, ke Budi, ke saya. Nanti syaratnya gini Mas. Sampean harus melakukan banyak sekali ritual tahapan-tahapannya gini nih. Salah satunya nanti adalah puasa 21 hari Mang. Puasa biasa kayak puasa Ramadan, tapi bukannya enggak boleh makanan yang tersentuh oleh api. Jadi umbi-umbian bukanya Mang. Dan bukanya itu minumnya nanti enggak air dari gelas atau dari teko yang dimasak, enggak. Airnya itu dari embun yang nempel di daun atau air yang keluar dari pepohonan tuh kan suka ada tuh Mang, yang tersimpan tuh, yang netes atau netes dari rumput-rumput liar yang menjuntek bawah tuh. Kita di situ tuh bukanya diketerangin kayak gitu. Karena Budi kan niatnya udah bulat nih, udah siap yang apapun syaratnya saya pasti sanggup lakuin. Karena saya jadi punya motivasi lain ya Mang ya. Dan ditawarin sama Eyang, karena Eyang Wijaya, menurut Eyang Wijaya sayalah yang memenuhi persyaratan fisik oleh beliau, saya ikut aja udah. Nah di situ kami berdua ditempatkan di sebuah area perbukitan Mang. Perbukitan itu ya yang gak jauh dari pemukiman sebetulnya. Paling sekitar 2 kiloan lah dari pemukiman. Tapi itu sepi Mang. Nggak ada perumahan di situ, perbukitan aja. Cuman ada memang aktivitas warga yang kayak ke kebun itu emang ada. Disitulah kami melakukan ritual, berbagai ritual kami lakukan, salah satunya itu yang puasa 21 hari itu.
Diterangin nih sama Eyang Wijaya, nanti ketika kamu puasa 21 hari akan ada gangguan yang mengganggu puasa kamu. Saya dengan Budi tempatkan di dua sisi berbeda Mang, di perbukitan dan di sisi berbeda karena kami tidak boleh bertemu. Walaupun kami lihat misalnya kelihatan gitu, kami nggak boleh tuh ngomong nanya gitu, Bud, gitu. Nggak boleh, kami harus diam. Pun ketika kami ketemu dengan warga sekitar yang memang beraktivitas di situ juga nggak boleh ngomong. Akhirnya singkat cerita puasa kami lakukan ritual hari pertama Mang, langsung kan udah kasih tahu bahwa malam-malam ganjil itulah nanti akan muncul godaan-godaan. Malam pertama langsung Mang, yang saya alamin ya karena nggak tahu dengan Budi karena Budi ada di sisi lain. Malam pertama yang saya alamin ketika puasa yang malam pertama tuh, saya langsung didatengin sama sosok ular, tapi kepalanya manusia Mang. Mukanya manusia menyeramkan dan rambutnya rambut ular. Tadi rambutnya itu kayak ular kecil tapi membentuk rambut kayak gitu. Cuman saya pikir ini yang dikasih tahu sama Eyang Wijaya, lanjut aman. Malam ketiganya sama, godanya juga muncul lagi banyak, malah semakin banyak. Malam ke-7 semakin banyak lagi, wah pocong, anak kecil segala macam, demit-demit yang gitu pada keluar semua. Puncaknya adalah kan puasa 21 hari nih. Saya belum sampai 21 hari, malam ke-17 saya didatengin oleh seorang sesepuh yang sosoknya mirip dengan Eyang Wijaya. Tadinya saya pikir juga itu Eyang Wijaya, tapi ternyata bukan. Sama Budi juga didatengin. Nggak tahu kan Budi ada di sana di sisi sebelah. Sementara saya kan nggak boleh ketemu, nggak boleh ngomong. Nah, ketika si Eyang sosok yang seperti Eyang Wijaya ini datang ke saya, beliau langsung bilang ke saya gini Mang, pakai dalam bahasa Jawa kromo, lakumu cukup tekan semene wae, ndang mulio. Itu Mang bahasanya. Kalau kita artikan, perjalananmu cukup sampai di sini, pulanglah, kata beliau. Saya langsung menunggu, enggih Yang, siap. Tapi nun sewu Yang, saya kepingin tahu Eyang itu siapa, saya bilang. Saya adalah Eyang Joyodikdo. Eyang Joyodikdo ini adalah leluhurnya dari Eyang Wijaya, atau orang pemilik pertama ajian Pancasona Mang. Itu yang nemuin saya, dan beliau bilang kayak gitu. Karena memang saya udah disuruh pulang, saya juga padanya memutuskan untuk tidak melanjutkan ritual tersebut Mang. Saya pulang ke rumah Eyang Wijaya. Eyang Wijaya itu kayak yang udah tahu Mang bahwa saya akan pulang. Beliau keluar rumah duluan, jemput saya dengan terkoboh-kobohnya. Kok sayang Mas bukan panjenengan, kata Eyang Wijaya. Padahal yang saya harapkan panjenengan yang dapat. Tapi kok bukan panjenengan, kenapa? Karena memang saya kan gak ada niat Mang dari awal. Saya mau untuk melakukan ritual itu kan karena memang ketika di rumah Eyang Wijaya ini mendapati situasi di mana saya harus mengambil kesimpulan bahwa oke, saya ikut gitu kan. Tapi gak ada niatan dalam hati, memang gak mau saya. Akhirnya ketika memang saya udah gak bisa ngelanjutin ya, saya gak lanjutin. Sementara saya nungguin si Budi selesai Mang. Tapi Eyang Wijaya berpesan kayak gini, tapi Mas walaupun sampean gagal, jangan bilang ke Budi nanti kalau sampean gagal. Itu pesan Eyang Wijaya. Singkat cerita, selesai 21 hari dan ritual yang lainnya semua sudah terlalui, sudah terlaksana dengan baik. Singkat cerita, si Budi ini sukses Mang mendapatkan ilmu Pancasona. Ketika selesai ritual, pulang ke rumahnya Eyang Wijaya dalam keadaan kayak mau pingsan, disuruh istirahat, di jambe-jambe lagi, diritualin lagi sama Eyang Wijaya sampai akhirnya Budi kembali segar seperti semula. Setelah selesai diritualin, ditanyain sama Eyang Wijaya, ditemuin nggak sama sosok ini, yang Eyang Joyodikdo ini? Ternyata sama Mang, Budi pun ditemui oleh Eyang Joyodikdo yang menyatakan bahwa ya kamu sudah mencapai apa yang disyaratkan untuk menguasai ilmu Pancasona ini. Dan saat itu juga sama Eyang Wijaya disuruh untuk ngetes katakanlah
atau untuk membuktikan, untuk memantapkan Budi dan Eyang Wijaya bahwa ilmu Pancasona ini benar-benar udah dikuasai oleh Budi. Diajarin tata caranya, dituntun tata caranya oleh Eyang Wijaya, dan bener Mang, di depan saya nampak beneran si Budi ini jadi 2 Mang. Tapi nggak 3, nggak apalagi 5 ya, nggak, cuma baru 2 nih. Saya antara ketawa ya, takjub, heran, ih kok bisa ya, ih keren gitu, hebat gitu kan. Itu 2 gerakannya sama nggak? Sama Mang. Kayak orang kembar gitu. Iya. Ketika berhadapan, nggak tahu yang mana yang asli kan, saya kan belum bisa membedakan waktu itu. Satu nyengir, yang satu ikut nyengir lagi. Dan diajak ngobrol nyambung Mang, ngobrol mereka. Terus yang Wijaya nyuruh ke saya, Mas ini gitu ya, kamu penasaran nggak, kepingin tahu nggak? Coba dipegang, dua-duanya nyata nggak? Saya pegang Mang, dua-duanya saya toel-toel kayak gini ya, saya cubit, iya dua-duanya beneran, nih Budi beneran saya. Sampai lucu saya bilang. Dua-duanya kenal dengan Mas Nasim? Kenal Mang. Ngobrol Mang. Setelah mendapati seperti itu, ya oke, berarti ini udah berhasil nih gitu kan. Eyang Wijaya memberikan nasihat panjang lebar Mang ke Budi. Yang intinya adalah bahwa dengan ilmu ini jangan dipakai untuk hal yang gak bener, jangan yang semena-mena. Pokoknya nasihat yang bijak lah, nasihat yang baik. Dan Budi yang dengan sopannya nunduk-nunduk Mang. Tapi saya tahu sorot matanya, mimik mukanya tuh yang seolah-olah tuh, saya punya dapat ini nih, saya mau bikin sesuatu nih. Saya udah tahu tuh Mang. Terus dia nanya ke saya, halo Mas Nasim, pripun? Saya belum jawab, Eyang Wijaya udah ngomong duluan. Sama kayak kamu. Tadi juga udah saya tuntun. Tapi kamu juga nggak perlu lihat, kata Eyang Wijaya. Nah, kenapa Yang? Nurut aja, kata Eyang. Kata Eyang Wijaya. Padahal kan aslinya saya nggak berhasil Mang. Saya nggak berhasil. Padahal tapi kata Eyang Wijaya, saya disuruh jangan bilang ke Budi. Pada akhirnya singkat cerita, keesokan harinya kami pamit pulang. Cuman pulangnya saya niatnya ke Cilacap, bukan ke Bandung lagi. Dan saya bilang dalam berjalan, Bud, kamu pulang ke Bandung ya, lanjutin kuliah. Atau apa yang menjadi tujuan kamu udah terlaksana, pergunakan dengan baik. Saya nasihatin sama kayak yang dinasihatin oleh Eyang Wijaya. Saya pesan, Bud, bahaya, hati-hati, kamu harus bijak, kamu harus bener. Nggih mas. Tetep kalau dibilang kayak gitu Mang, cuman tetep ini nggak bisa bohong. Sorot mata sama muka, mimiknya tuh nggak bisa bohong. Singkat cerita, sampai di rumah si Budi ini nggak ke Bandung Mang, nggak nerusin kuliahnya, malah diem di rumah. Sementara saya melanjutkan niat saya untuk ngelepasin semuanya ke Wak Mijan. Nah, selang beberapa minggu, selang beberapa bulan, kabar tentang Budi juga yang semakin hebat dengan kemampuannya, dengan ajian Pancasonanya. Dia yang melanjutkan dunia pendekarnya, sementara saya yang udah ngelepasin semuanya. Saya benar-benar udah nol, nggak punya apa-apa. Tapi si Budi belum tahu Mang kalau saya nggak punya apa-apa. Dimulailah perjalanan si Budi ini Mang di dunia pendekaran ini dengan menguasai daerah-daerah strategis yang ada di salah satu daerah di kota Cilacap. Pokoknya tempat-tempat vital dia pegang gitulah, kayak pasar, terminal, stasiun. Anak buahnya semakin banyak. Seiring bertambahnya jumlah anak buah dan bertambahnya daerah kekuasaan, bahkan dia sampai ke ibu kota, dia punya anak buah banyak dong. Setiap jaringan dia punya anak buah kepercayaan. Ya, salah satu anak buah kepercayaan ini adalah Anto Mang. Anto ini ya teman dekat kami, teman dekat, teman biasa ngobrol, ngopi, nongkrong dan sebagainya. Anto ini ya sama, kita juga sama. Anto juga yang ya bergelut dengan dunia kependekaran kayak gitu, sama juga. Cuman Anto yang nggak brutal, nggak kayak Budi. Anto lebih kalem, lebih tenang. Hampir kayak saya lah Anto lah, hampir kayak saya, tenang gitu, nyantai bawaannya, nggak seperti Budi.
Budi ini aduh brutalnya Mang, Masya Allah. Apalagi kalau udah masukkan alkohol Mang, udah bener-bener dikuasai setan Mang. Apa yang ada di depannya tidak sesuai dengan keinginannya, hajar sama dia. Udah nggak mikirin nanti setelahnya nggak sama dia mah. Udah nggak sesuai dengan keinginannya, hajar, sikat dia. Dia tuh kayak gitu tuh. Ke anak buahnya seperti itu Mang, termasuk ke Anto juga kayak gitu. Udah jadi preman beneran ini. Iya Mang, ceritanya seperti itu. Bahkan sudah sampai ke ibu kota. Dia pun udah mengibarin bendera sampai ke ibu kota. Cuman yang nggak tahu di daerah mana, saya nggak tahu karena belum sempat ke sana. Cuman kalau untuk yang wilayah daerah situ memang saya tahu kiprahnya, saya tahu rekam jejaknya. Bahkan pernah suatu ketika si Anto ini yang saking keselnya gitu ya Mang, saking bingungnya atau saking gemesnya gitu, tengah malam nyari saya Mang. Gedor-gedor rumah, Mas Nasim. Saya kebangun, ada apa tuh? Tolong saya Mas, tolong. Ada apa? Budi ngamuk Mas. Ngamuk di mana? Saya bilang. Di sana. Saya langsung buru-buru siap-siap aja deh Mang. Dijemput saya pakai motor waktu itu. Jam 1 malam bayangin Mang. Saya dibawa ke salah satu, kalau zaman dulu kan belum ada karaoke gitu ya. Dulu mah masih kayak diskotik kayak gitulah, diskotik pinggiran gitu Mang. Saya dibawa ke situ di salah satu di wilayah sana. Dan di situ memang iya Budi lagi ngamuk Mang. Dalam keadaan mabok, dia ngamuk, apa-apa dipecah-pecahin, apa-apa diberantakin semuanya, nggak ada yang berani Mang, nggak ada yang berani melereng, nggak ada yang berani, nggak, pada minggir semuanya, hancur tempatnya itu. Bahkan mbak-mbak yang biasa nemenin tamu yang di situ yang pada di pojokan semua sambil nangis-nangis udah. Dan si Budi ini memang kemana-mana selalu bawa sajam Mang. Katana udah diambil sama yang preman di Bandung, dan ya udah dapat lagi tuh celurit waktu itu tuh, nggak pernah lepas dari tubuhnya. Udah ngamuk dia pegang-pegang itu sambil meracung nggak jelas tuh. Begitu itu Mas, tolong Mas, coba gimana Mas, kami udah nggak sanggup, kami nggak mampu Mas ngadepin. Kami takut kalau deketin malah kami kena nya malah nanti. Sembata sudah ada yang kena katanya Mang, salah satu pengunjung yang ada di situ. Cuman kan berani ngelawan, kan udah tahu sepak terjang si Budi ini. Dan ketika saya datang, saya inisiatifnya Mang ya, mudah-mudahan lah dengan saya gitu dia mau nurut. Pas saya datang saya mau juga Mang, karena dia lagi dalam pengaruh alkohol, dia nggak lihat siapapun. Untung saya juga cepat menghindar, saya ingetin, Bud, ini aku Bud, aku Mas Nasim Bud. Lama saya ngomong keras sekali gitu. Akhirnya dia yang mungkin agak kedengeran gitu di kupingnya ya, atau mungkin setannya udah lagi pergi gitu, mungkin agak kedengeran nih suara saya nih. Dia agak reda Mang saat itu Mang. Cuman si celurit ini nggak lepas Mang, tetep aja tubuhnya, tetep aja di tangannya tuh. Akhirnya ketika saya datengin lagi, Bud sadar Bud, nyebut istighfar Bud, eling. Jangan kayak gitu, nanti jadi masalah kamu malah. Dia terduduk di situ, kita biarkan dia tenang, akhirnya dia tertidur. Sempet ada yang berpikir, udah dalam keadaan seperti ini kita hajar aja gitu kan. Ngawur kamu, saya bilang, jangan gegabah, jangan sembarangan, kamu harus pakai perhitungan, saya bilang gitu kan. Jangan dulu, udah diemin aja sampai dia benar-benar bangun sendiri, nanti ketika udah sadar dia pasti bakalan bener lagi, saya bilang. Tapi kan nggak ada yang berani deketin Mang, dibiarin aja di situ. Sementara anak buahnya yang nungguin dengan nahan kantuk, nahan capek, mungkin ya ada yang udah tumbang juga karena banyak minum. Anto inilah yang selalu ngurusin si Budi Mang, ketika lagi dalam keadaan kayak gitu tuh. Walaupun si Anto sering disia-siain itu ya, sering dibentak-bentak, ditongor-tongorin, bahkan sering dipukul, tapi Anto ini anak buah kepercayaan gitu loh. Dia yang memang nurut sama bosnya, selalu diurusin si Budi nih. Nah singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian si Budi ini melakukan kejahatan besar yang mengharuskan dia masuk ke LP Nusa Kambangan. Jadi saya dapat kabar dari Anto lagi, katanya Mas, si Budi kena kasus lagi. Apa lagi toh? Gini Mas. Oh ya mau gimana lagi, udah tahu sendiri kamu Budi kayak apa. Terus sekarang gimana? Sekarang udah lagi proses di Polres katanya.
Nah, sudah kita ikutin prosesnya, nanti hasilnya gimana udah kita ikutin. Kita nggak usah ngapa-ngapain, udah saya bilang gitu kan. Memang gitu, itu jadi kelakuannya. Ya biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Singkat cerita, proses peradilan selesai, sidang selesai, masuklah dia ke Nusa Kambangan. Kena berapa tahun dia? Vonis waktu itu sih tahun katanya. Vonis waktu itu tahun. Ketika Anton jenguk ke sana, ngobrol biasa jenguk gitu ya, ngobrol seperti itu. Dan si Budi ini pesan ke saya, Mang. Tok, bilangin ke Mas Nasim, nggak usah kesini katanya. Nggak usah repot-repot kesini. Kalau pengen ketemu dengan saya, nanti saya yang datang ke sana. Santo kan bilang, datang gimana Mas? Kan sampean lagi di dalam sini. Udah, bilangin aja ke Mas Nasim kayak gitu. Akhirnya setelah dari Nusa Kambangan, Anto pulang, mampir dulu ke tempat saya, nyampein apa yang jadi pesennya dari si Budi. Tapi Mang, yang anehnya, saya sih udah nggak heran ya, karena memang saya tahu nih si Budi, si Anto belum datang ke rumah, si Budi udah datang duluan, Mang. Si Budi tuh udah di rumah saya, lagi ngopi, lagi saya tanyain, kamu ngelakuin apa sampai divonis kayak gitu? Katanya kamu gini. Nggih Mas. Datanglah si Anto, ketok-ketok. Kan pintu saya tutup tuh. Ngobrol kan kalau sama Budi kadang di depan, kadang di kamar, kadang di dapur, nggak tentulah kalau sama Budi. Saat Anto datang tuh saya lagi ada di kamar sambil ngopi ngerokok gitu-gitu. Assalamualaikum Mas. Satu Anto tuh. Anto Bud. Iya Mas, habis dari sana jenguk saya gitu. Terus kamu bilang apa? Suruh nyampein pesen ke Mas Nasim, suruh jangan ke sana gitu kan. Dan saya buka, ada apa Tok? Anu Mas, saya habis jenguk Budi. Dia LP, iya. Apa kabar Budi? Saya bilang gitu. Padahal saya tahu Budi ada di kamar. Apa kabar Budi? Ya sehat Mas, alhamdulillah. Ini pesan Mas dari Budi, katanya Mas Nasim nggak usah ke sana, nanti biar Budi aja yang datang ke Mas Nasim. Oh ya udah Tok, nggak apa-apa, biarin. Tapi saya mau nanya Mas, emang si Budi kan di sana, maksudnya Budi apa ya Mas? Udah nggak apa-apa, onggi Mas ini. Pulang aja dia. Si Budi yang di dalam yang lagi cengengesan Mang. Padahal ya kita tahu ya si Budi kan memang satu di sana, satu lagi di rumah saya Mang. Cuman saya juga belum tahu nih si Budi yang ada di rumah saya itu Budi yang asli atau Budi yang kloningan lah bahasanya, juga nggak tahu. Karena saya belum dikasih tahu lagi sama si Mbah Wijaya ini ciri-cirinya tuh apa yang asli dengan yang kloningan ini. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita, pulanglah Budi. Kelakuan si Budi ini juga nggak rubah Mang. Semakin hari ini juga semakin otoriter, semakin adigang adigung, semaunya sendiri. Yang sesuka-sukanya dia ke anak buahnya juga sama. Bahkan ada kasus besar, salah satunya adalah si Budi ini menghamili adiknya Anto Mang. Adiknya Anto memang ya cukup cantik memang. Anaknya cukup cantik. Si adiknya Anto ini sebut saja Wati ya. Wati memang sudah lama naksir ke Budi. Ceritanya tuh. Lah Budi tahu bahwa si Wati naksir, dimanfaatin sama Budi. Karena Budi berpikir, karena dia kan lagi punya power nih, dia bisa ngelakuin apa aja yang mana tidak ada yang mau atau tidak ada yang berani menentangnya. Dan dia nggak pandang bahwa itu adiknya Anto, anak buahnya sendiri, sampai hamil Mang. Lah karena hamil orang tuanya Anto kan minta pertanggungjawaban ke orang tuanya Budi. Orang tuanya Budi udah tahu sendiri kalau kan Budi kayak gitu. Akhirnya Budi diminta pertanggungjawaban ya namanya lagi di LP ya. Mau gimana coba? Nah, ketika dijenguk ke sana dengan tegas Budi bilang, "Saya nggak akan nikahin si Wati. Mau kami lakukan suka sama suka kok. Lagi bola saat itu saya lagi mabok, saya juga nggak tahu. Saya nggak inget." Dia bilang gitu alasannya. Marah dong Anto dong mendengar jawaban kayak gitu tuh. Orang tuanya Anto juga marah, juga keluarganya juga marah. Sampai minta perjawaban ke orang tuanya Budi juga sama aja, percuma. Karena orang tuanya Budi juga udah menyerah sama si Budi ini. Singkat cerita, tidak dinikahin tuh si Wati. Yang anehnya Mang,
hukuman si Budi yang vonis katanya tahun itu badannya nggak nyampe. Tebakan saya sih gini, jadi dia tetap ada di sana, tapi yang satu ini yang beraktivitas di kampung gitu loh. Tebakan saya sih seperti itu tuh. Jadi dia zina tetap ada, di rumah juga ada. Dia lagi membelah diri, proses itu tuh. Dua jadi berarti dia tuh. Karena si Anto ini merasa kesal, merasa geram dengan tingkah laku si Budi yang seperti itu, dia yang berencana untuk melakukan sesuatu Mang ke si Budi ini. Ya katakanlah dia mau nyari celah atau nyari kelemahan dari si Budi ini. Nanya ke sana, bahkan sempat nanya ke saya, Mas, gimana caranya untuk menundukkan si Budi? Saya bilang saya nggak tahu toh, karena pada saat saya ke sana saya juga nggak dikasih tahu sama si sesepuh atau gurunya Budi ini. Karena setahu saya cuma dikasih tahu bahwa Budi ini udah berhasil memiliki ilmu ini, saya bilang. Saya akhirnya jujur sama Anto tuh. Tapi Anto tahu kan? Pada akhirnya saya kasih tahu Mang. Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Tapi karena saya kesel juga Mang, kesel juga dalam artian ikut apa ya? Ikut merasa iba juga dengan keluarga si Anto gitu loh. Apalagi ke adiknya, orang tuanya sakit-sakitan. Adiknya juga yang kayak mau depresi kayak gitu, sementara Anto nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tapi saya nggak bisa bantu toh, saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa ini. Kan kamu tahu sendiri saya seperti apa sih ke Budi, saya seperti apa sih ke orang tuanya si Budi. Kalau kamu mau mengusahakan sesuatu ya kamu jalan sendiri deh. Saya ambil tengah sikap kayak gitu Mang. Akhirnya Anto, oh ya sudah Mas kalau gitu, saya harus melakukannya sendiri gitu. Singkat cerita, si Anto ini setelah mencari info ke sana kemari, akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari seseorang, saya juga nggak tahu siapa, bahwa si Anto ini suruh melakukan ritual berpuasa Mang. Berpuasa ini tujuannya bukan untuk mencari ilmu tandingan Pancasona ini, enggak, tapi dia untuk mencari tahu titik lemah dari ilmu Pancasona ini Mang. Nah ternyata dari ritual yang dia jalani dia mendapatkan petunjuk Mang. Ini saya juga pada akhirnya tahu nih dari Antonya nih, bukan dari Yang Wijaya, malah dari Antonya saya. Jadi menurut Anto kelemahan dari Budi ini ada pada senjata yang selalu dibawa oleh Budi yang asli. Jadi Budi yang asli ini selalu membawa senjata Mang. Senjata itu bentuknya seperti badik atau pesok kecil lah, paling kata Anton paling panjangnya segini Mas, dan itu yang selalu dibawa oleh Budi yang asli kata Anto. Tapi kalau Budi yang satunya lagi yang belahannya itu nggak bawa itu. Ya sudah, pokoknya saya nggak mau ikut-ikutan, itu urusan kalian. Kamu teman saya, Budi teman saya kenal dengan keluarga kamu, saya juga kenal dengan keluarga Budi. Apapun yang terjadi dengan kalian, saya nggak ikut-ikutan, saya bilang. Saya nggak mau masuk. Saya berharap sih ada titik tengah. Tapi walaupun katanya kenyataannya tidak ada, ya sudah mau gimana lagi. Tibalah saatnya, mungkin hari apesnya Budi ya Bang ya. Hari apesnya Budi. Jadi Anto udah menyusun strategi secara matang, ngajak Budi untuk minum berdua Mang. Karena mereka kan memang selama ini yang gak jauh dari hal itulah, dua orang itu dan kroni-kroninya dan anak-anak buahnya. Tapi yang Anto dengan Budinya kan yang memang selalu berdua, memang kemana-mana selalu berdua. Dan Anto bilang ke Budi ini, Bud, saya kepengen minum sama kamu tapi berdua, untuk menghargai kebersamaan kita, untuk menghargai pertemanan kita yang selama ini udah kita jalin. Kok aneh ya Tok, kata si Budi. Aneh kenapa Bud? Kamu gak percaya sama saya, kata si Anto ini. Akhirnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, si Anto ini berhasil membujuk si Budi untuk minum berdua Mang. Dan mereka minum berdua di pinggir pantai. Tapi pinternya Anto adalah di tempat mereka minum itu tidak ada pencahayaan Mang. Makanya kenapa dia memilih pantai, itu karena biar tidak ada cahaya di situ. Itu untuk apa? Untuk mengkamuflase gerakan. Jadi ternyata gini triknya Anto Mang.
Minum kan giliran tuh bawa misal 3 botol gitu ya, baru segelas. Giliran Budi suruh minum. Yang bandarin Anto memang karena dia sebagai anak buah. Dan Budi suruh minum, diminum sama Budi. Lagi giliran Anto alih-alih diminum tapi diginiin Mang. Dibuang. Taruh lagi, isi lagi, Budi lagi. Sama Budi diminum, tenggak habis. Giliran Anto diisi lagi, dibuang. Berjalan seperti itu pada akhirnya kan Budi tumbang juga karena banyak minum. Sementara Anto kan waras karena cuma dicicip doang gitu ya, pura-pura diminum padahal dia dibuang untuk membawi dirinya bahwa dia minum. Dengan keadaan Budi yang sudah mabuk, Anto mencari-cari senjata yang selama ini ada di dalam petunjuk ritualnya. Dan ternyata kebetulan yang saat itu diajak minum olehnya itu adalah Budi yang asli Mang. Jadi Budi yang ada di dalam itu adalah Budi yang satunya atau kloningannya. Nah ketika Anto ini mendapati senjata itu yang ada di dalam tubuh Budi, serta merta Anto langsung merebut senjata itu. Yang anehnya dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar mabuk berat, yang biasanya Budi lost control tidak ingat apapun, saat Anto akan merebut senjata itu Budi bereaksi Mang, melindungi senjata itu. Akhirnya mereka bergumul, tapi Anto berhasil mencabut senjata Budi. Dan setelah ada di tangan Anto, senjata ini dihunjamkan ke tubuhnya si Budi, ke dada Mang. Sebanyak mungkin ada 7 kali. Dalam keadaan bergumul nih, senjata kerebut sama Anto langsung dimasukin. Jelub. Pada pertama langsung masuk Mang si senjata itu. Tapi Anto kan sudah tahu nih bahwa Budi ini punya Pancasona. Kecenderungan Pancasona kan kayak rawa rontek nih Mang. Pancasona tuh kayak rawa rontek. Ketika yang dibahas putus nyambung lagi. Pancasona pun seperti itu. Tapi yang ini kan karena dengan senjatanya sendiri, senjata yang Budi punya sendiri. Kayaknya kayak senjata tuan sendiri gitu loh. Kalau kayak gitu itu kelemahan, titik lemahnya Mang. Tapi untuk memastikan bahwa si Budi ini memang benar-benar sudah, niatnya Anto sih memang untuk menghabisi si Budi memang dari awal. Makanya dia kepengen memastikan bahwa Budi ini benar-benar udah mati. Kata. Terus. Mungkin ada sekitar 7 menurut cerita si Anto nih. Singkat cerita, terkaparlah Budi di situ. Setelah Anto berhasil si Budi, si Anto ini tidak pengecut Mang. Tidak terus lari kabur gitu, enggak. Dia gentle. Dia mendatangi kantor polisi terdekat untuk menyerahkan dirinya, dan dia menceritakan bahwa dia telah melakukan kejahatan, yaitu diceritakan kronologinya seperti ini, termasuk diceritakan juga yang ada di sana. Akhirnya sama pihak kepolisian diproses, bener aja Budi ditemukan di pinggir pantai waktu itu, dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, divisum, dan dari rumah sakit berhasil dinyatakan bahwa iya benar bahwa si Budi ini memang benar-benar sudah meninggal, dan ada sidik jari juga di situ. Nah pertanyaannya sekarang, yang di LP gimana gitu kan? Nah gini, ketika proses pemandian jenazah atau proses penguburan jenazah ini dilakukan, dimandiin dulu jenazah, dimandiin. Dari pihak LP ngelacak Mang sama pihak kepolisian mencari sosok Budi, karena katanya di sana tuh Budi menghilang di LP itu, di selnya yang biasanya ada ini nggak ada. Makanya dari pihak kepolisian dan pihak LP tuh ngelacak nyari Budi ini kemana, termasuk mendatangi tongkrongannya, termasuk nanyain ke anak buahnya. Sampailah dia ke rumahnya mendapatkan info bahwa si Budi ini meninggal karena sudah oleh si Anto ini.
Akhirnya terbongkarlah di situ Mang bahwa si Budi ini memang iya memiliki ilmu Pancasona. Cuman sayangnya ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal yang semena-mena, untuk hal yang adigang-adigung, untuk hal yang angkara murka. Itu sayangnya Mang. Dan saya jadi ingat kenapa dulu Eyang Wijaya berharap bahwa ilmu ini seharusnya dipegang oleh orang yang memang mumpuni untuk memegang ilmu ini, karena bukan ilmunya yang jelek, tapi orang yang membawanya ini yang tidak bisa untuk menjaga ilmu tersebut. Karena ilmu leluhur itu dulu dibikin juga untuk hal yang baik, bukan untuk kejahatan Mang. Tapi ternyata kembali lagi ke manusianya. Manusia itu yang dikuasai oleh setan, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh nafsu, yang pada akhirnya menjerumuskan si pelaku ini menuju hal-hal yang gak baik juga, termasuk kasus si Budi ini. Itu yang saya sayangkan Mang. Dan kami semua melepas Budi, mengantarkan Budi ke beristirahatnya yang terakhir. Dan semoga ya, saya berharap sampai detik ini selalu berusaha mendoakan si Budi biar ya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Seperti itu Mang. Jadi ketika di meninggal itu juga meninggal ya cloningannya? Yang cloningannya nggak ada, menghilang. Menghilang ya? Iya, menghilang. Otomatis nggak ada ya? Karena si yang aslinya itu udah meninggal. Oke. Sebenarnya ilmu Pancasona ini bisa hidup kembali ya, seperti rawa rontek gitu. Betul. Tapi karena ini senjata sendiri. Betul. Itu kelemahannya. Dan setiap ilmu itu punya kelemahan Mang. Entah itu rawa rontek, lembu sekilan, Pancasona, apapun ilmunya itu punya kelemahan. Nah Mas Nasim ini kok banyak kisah tentang kedikdayaan seperti ini teman-temannya. Kenapa? Memang bergaulnya atau circle-nya gitu? Iya, karena kebetulan saya tuh teman-teman saya tuh yang kayak gitu Mang. Atau kalau dalam bahasa sekarang ya memang circle saya memang orang-orang seperti itu. Sebagian, yang memang nggak semuanya sih, tapi ya sebagian memang orang-orang seperti itu. Tapi ya lagi-lagi Mang disclaim ya Mang ya. Ini di akhir video nih saya mau disclaim nih punten ke Mang Ei dan ke sobat-sobat MM, tolong cerita ini adalah cerita tentang teman saya Budi, bukan cerita tentang saya. Karena kan di awal saya udah ceritain bahwa saya gagal dan saya memang sudah benar-benar udah lepasin semuanya. Dan saya udah nggak bisa apa-apa sekarang Mang. Karena yang saya cari sekarang bukan ilmu-ilmu yang kayak itu, tapi ilmu selamat dunia akhirat. Jadi nanti tolong please ke sobat-sobat MM jangan ada yang ngajak ngopi ya, jangan ada yang pengen silaturahmi, apalagi ngajak buy one itu jangan. Jangan no, saya ajak ngobrol aja atau ajak ngaji, itu saya malah lebih senang gitu aja Mang. Ini pengalaman hidup aja ya. Iya betul. Yang baik untuk diceritakan ke orang lain. Kalau rawa rontek dengan Pancasona tinggi mana itu? Kalau diadu menang mana? Kalau masalah menang atau enggaknya itu tergantung derajatnya Mang. Tapi secara ilmuwan tingkatannya Pancasona itu di atas rawa rontek secara keilmuan. Tapi kalau nanti diadu tergantung dari derajat orangnya, tergantung dari makom orangnya. Karena tingkat keilmuan kan tergantung dari si pembawanya. Semakin dia mengasah pisaunya katakannya itu kan semakin tajam Mang. Sama juga seperti ilmu semakin diasah semakin berdalami juga akan semakin bagus itu. Dan Pancasona ada levelnya juga ya tadi? Ada. Yang baru level benar-benar sempurna 5 itu hanya satu orang Mang, yaitu Eyang Joyodigdo. Kalau rawa rontek sendiri juga sama ya, ada levelnya juga ya? Sama Mang, semua ilmu ada level. Jadi tergantung yang bawanya seperti apa betul, ya? Betul. Oke baik Sobat Malam Mencekam, jangan coba-coba ingin punya ilmu ini ya. Malah jadi ngaco menurut saya Maya. Betul. Kalau nggak bisa bawa, aduh ngeri Mang. Jadi panas gitu. Betul. Yang saya aneh ini ketika mau kok si preman yang di Bandung itu mau ya? Kok mau ngeladenin gitu? Ya karena dia udah ngukur Mang. Kok dibiarin aja di? Karena dia udah ngukur. Dia udah ini yang makanya dari tingkatan kan ada makom kan. Orang seperti kayak preman umum tuh udah makomnya udah lumayan nih. Dia udah tahu kemampuannya dia dan dia udah bisa ngukur lawannya Mang. Itu yang disebut dengan derajat keilmuan tuh di situ. Ya. Nggak dicegah waktu ngebat gitu ya. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Nasim. Mudah-mudahan Mas Nasim masih ada kisah yang lainnya. Insya Allah Mang. Dan Sobat silahkan komentar kalau Mas Nasim harus bercerita lagi. Oke siap. Sehat selalu Mas Nasim. Amin Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.